kafir pada masa itu sesungguhnya dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan, tentang siapa yang mereka bunuh. Lalu aku komparasi berdasarkan Bible yang menjadi kepercayaanmu sendiri. Jangankan Isa alaihissalam, kalian sendiri pun perihal tentang Yesus, kalian pun dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan. Tidak ada Yesus itu di Kristen. Dengar dulu. Sekarang kutanya sama Ampi, Yesus itu disalibkan atau diselamatkan? Yesus itu di Kristen sudah selesai, itu data banyak bahwa dia salibkan dan dimati. Oke, sekarang kita bahas Al-Quran. Jangan kau lari. Kita simak Jangan dulu. lari ke Kalau Bible. memang Begini, dia sabar dulu disalibkan. Bang Faruk, saya gantian. Kalau memang dia Masa deh. disalibkan, kalau memang dia disalibkan, kau tadi sudah katakan, Lukas 22:69 ini adalah perkataannya Yesus. Di dalam perkataannya Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia ini? Yesus, kau bilang. Yesus. Benar kan? Kalian dalam keraguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan? Tidak ada keraguan di situ, abangku. Oke, simak ya. Simak ya, saya ulangi pertanyaan saya. Kamu, Bang, Lukas 22 ini. Kita bahas dulu Al-Quran selesai. Kenapa abang mau menggunakan Alkitab untuk memberi? Aku mau buktikan, ya, perihal tentang Yesus aja. Kalian itu dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan. Tidak ada, kau yang ragu sendiri. Kau Ya yang ragu kasih aku sendiri. kesempatan. Ya kasih aku kesempatan untuk mirori. Kita bahas ayat itu selesai, baru kita bahas tentang Al-Quran. Karena saya ada Oke, bukti, takut. saya ada Dibahas bukti. tentang Bible takut. Di dalam Lukas 22:69 aja sudah terbukti bahwasanya Yesus itu diselamatkan. Ini kan perkataan dia ini kan, perkataan orang sosok yang sebelum disalibkan itu ketika dia dihadapkan di depan mahkamah agama. Dia berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang berkata ini? Yesus. Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Gila kalian. Itu namanya kalian gila. Sama halnya ketika aku dihadapkan depan pengadilan, aku katakan, mulai sekarang ya, Faruk Sianipar sudah ada di Jakarta. Lantas yang ngomongin apakah Faruk Sianipar? Ya tidaklah harusnya. Atau sayanya ini tidak, atau saya Faruk Sianipar yang di Jakarta itu bukan Faruk Sianipar. Tapi ketika aku berkata begitu, berarti aku bukan Faruk Sianipar. Faruk Sianiparnya di mana? Sudah ada di Jakarta. Itu bukti pertama, benar Allah dengan segala firman yang tertulis dalam surah An-Nisa 157 tadi. Isa alaihissalam itu diselamatkan. Bible pun menceritakan Yesus diselamatkan. Lukas 22:69. Udah duduk dia di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lalu kasih aku kesempatan untuk memiroring dan menjelaskan kepada kamu dalam Biblemu juga dia diserupakan. Penyelamatan Yesus itu sendiri dengan melalui dari serupakan. Nanti aku kasih lagi datanya samamu, di mana ada seorang laki-laki dalam Markus 14. Dalam Markus 14 ada seorang laki-laki, dikisahkan dia lari tanpa busana. Dia hanya memakai kain lenan. Gitu loh. Kalau aku nggak salah kita baca dalam Markus 13. Siapa ya? Matius 13 ya? Siapa yang menggunakan kain lenan? Gitu loh. Kan bukan dia yang ditangkap, Kak. Ditangkap cuman Yesus yang menggunakan kain lenan. Baru poin ketiga, benar kan? Kalian dalam keraguan-keraguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan. Begitu lagi enggak. Ya, halo. Halo. Naik aja Dinda Aries. Naik Dinda. Diskusi aja kita di atas. Gak usah kerasukan kalian di bawah. Aku
aku bikin tema ini kerasukan kalian. Edis bikin tema kayak gini suka cita kalian. Ketika aku yang angkat tema ini, kalian kejang-kejang. Tapi ketika Edis bikin tema ini, kalian tepuk tangan. Hore! Edis cerdas, Edis cerdas, Edis cerdas. Apa yang beda? Edis bikin tema Yesus punya Tuhan. Aku juga bikin tema Yesus punya Tuhan. Ketika aku bikin tema Yesus punya Tuhan, kalian kerasukan. Ketika Edis yang bikin tema Yesus punya Tuhan, kalian kasih gift. Kan gila kalian gitu loh. Temanya Edis ini, yang kuangkat ini temanya Edis ini. Tadi malam aku tengok dia live, sampai 1 jam aku nonton live, dia minta naik aku. 2 akunku dibisukan sama dia komen. Ya enggak aja. Berarti kalian jijik juga nonton Edis, jijik kalian. Bener nggak teman-teman? Ini temanya Edis. Pengajaran Bible yang disampaikan Edis kan ini temanya Yesus punya Tuhan. Apa yang salah? Aku juga bikin tema itu kok. Coba kalian langsung jijik dia. Marah-marah kejang-kejang. Kalau marah kan jangan marah ke aku lah, marah ke Edis. Enggak aja. Ini aku mau klarifikasi kepada kalian. Apakah benar nih Yesus itu punya Tuhan? Gitu loh. Silakan naik, yang mau naik silakan. Jangan marah-marah lah Dinda. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Ya assalamualaikum Bang Paren. Caintron diberkatilah Bang O, diberkatilah istri dan anak-anakmu, diberkatilah keluarga-keluarga. Hiduplah menjadi berkat bagi orang lain. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kemerah-merahan, kekuning-kuningan, sampai dengan kejiga-jigaan akan dihancurkan pada hari ini. Bagi yang percaya, katakan tipu. Barakallahu fikum Pak Bangku, jazakumullah khair, Masya Allah. Ya, assalamualaikum Bang Paren. Bang Paren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abangku. Ya, silakan Bang. Ada yang Abangku sehat. Alhamdulillah khair. Amin. Ya, lanjut. Silakan, ada yang mau sampaikan? Ada tamunya. Nanti saya coba nyimak dulu ya. Gimana? Ya, silakan dilanjut dulu, itu ada tamunya. Nanti saya nyimak dulu. Nanti saya ada pertanyaan buat tamu juga. Kecil suaranya lah. Kecil ya suaranya ya. Tes. Iya, satu, udah kecil, satu. rumah lagi Bang. Tes 1. Tes. Ada nggak? APK yang rusak apa? APK yang rusak apa cuman ini? Ini di aku udah gede loh. Suaranya udah virtual loh. Memang semalam kena air. Assalamualaikum. Ini jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas Bang Akis. Ya silakan Bang Akis. Ada yang mau sampaikan Bang? Ini cuman masukan aja Bang Faruk. Jadi kalau seandainya Yesus tidak diangkat, tidak diselamatkan dengan jasadnya, orang Kristen percaya kalau nanti di akhir zaman itu dikatakan akan turun. Itu rohnya dengan jasadnya apa cuman rohnya saja, kalau tidak diangkat pasti cuman rohnya aja di akhir zaman turun. Yang pertama. Yang kedua, di zaman jahiliyah ketika ada seseorang mau bisa menghidupkan orang meninggal, itu dianggapnya hebat, dianggap Tuhan. Sama juga zaman dahulu itu, ketika ada matahari dianggap Tuhan juga. Itu wajar lah zaman jahiliyah. Saya cuma itu aja masukan Bang Faruk dari saya. Ya, cuman masalahnya gini, kita punya kendalanya Bang. Apapun narasi yang kita sampaikan kepada mereka, pokoknya Tuhan. Apapun
apapun dalil yang kita kasih kepada mereka, Bang, mereka menerimanya pokoknya Tuhan. Apapun argumentasi yang kita paparkan kepada mereka, mereka akan menjawab pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Nggak peduli dia, Bang, mau datang dengan jasad-jasadnya, mau datang dengan hanya dengan rohnya, bahkan andaikan datang dengan celananya saja, pokoknya Tuhan, gitu deh. Nggak peduli mereka itu, Bang. Makanya kita nggak pernah mau mengkaji itu, gitu loh. Nggak pernah kita mau mendiskusikan itu. Nah, itulah kalau dia berpikir sehat, memang kalau sudah mati, berarti kalau turun tanpa jasad lah, nanti jasad udah membusuk, kan begitu cara berpikir sehat. Masya Allah, cair dong, diberkatilah Bang Oh, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, berkat melimpah kepadamu, diberkati mertuamu, diberkati orang tuamu, diberkati cucumu, diberkati tetanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu, berkat melimpah atas dirimu, setiap pekerjaanmu, setiap usahamu akan dijamah-jamah, jangan mau dirabah-rabah, akan diberkatilah hidupmu. Barakallahu fikum Bang Oh, jazakumullah khair, masyaallah. Jadi begitu abangku ya. Makanya ada beberapa materi itu kita tidak angkat ketika kita diskusi kepada mereka. Salah satunya itu tadi, dia datang itu bagaimana? Apakah jasad, apakah roh gitu loh, ataukah apakah yang lain, kita nggak mau angkat karena mereka itu nggak peduli, Bang. Mereka mana peduli? Andaikan celana dalam aja pun yang turun, oke Tuhan katanya. Andaikan yang datang cuma celana dalamnya saja, pokoknya Tuhan. Nggak peduli ya, Bang. Karena abang terus abang bilang, apakah mereka nggak gunakan akalnya? Wah, mereka kalau gunakan akalnya, Bang, nggak mungkin mereka menyembah pada sosok yang meninggal dalam kondisi tak bercelana, Bang. Kalau mereka punya akal, Bang, nggak mungkin mereka imani sosok yang meninggal tanpa busana itu adalah Tuhan, Bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka menerima informasi dan percaya informasi bahwasanya Tuhan diadili lalu meninggal. Nggak mungkin. Masalahnya akalnya pun sudah dimeninggalkan. Pak, Uci tidak ini juga makan siang satu deh, Pak. Siapa? Uci. Udah nggak apa-apa. Kerja Anak siang pun kalau mau belikan aja. Maksud aku gini, klien apa? Bentar Sel ya. Iya, kerja kok baik-baik dulu. Astaga. Yang si Beruk ini lagi kerja aja dia nggak becus ini. Kayak mana lain si Beruk ini? Digaji makan gaji buta pula ini si otak ini. Beruk. Mana lah kau ini? Kau kerja kali kerja dulu baru buka live kau Beruk. Kenapa kami Beruk? Dia ngomong dia gitu. Kau Ya halo Dinda Sel. ah betul lah. Udah kerja kau baik-baik dikasih buka-buka koman. Mana lah kau Beruk? Ya masih mending aku buka-buka komal. Udah baik-baik aku dikasih kerja buka-buka komal. Daripada si gondrong udah baik-baik dia, udah baik-baik dia dikasih baju dan celana, malah buka-buka celana. Coba pilih mana? Pilih mana kok, buka komal atau buka celana di muka umum, pilih mana? Udah si botak. Yang mana itu? Pilih mana coba? Udah baik-baik dia jadi anak tukang kayu. Udah baik-baik malah rambut buka celana. Udah gitu gini pula dia buka celana gini. Aku yang jadi pertanyaan gini, Sel. Aku mau tanya serius nama Sel ya. Sel, dengar dulu Sel. Dinda Sel, sabar dulu. Ini pertanyaanku dari dulu. Udah enak Kenapa buka dia? botak ayo Sel, sabar dulu lah Sel. Demi dulu. Ini pertanyaan serius ini. Kenapa dia matinya dalam kondisi nggak bercelana, tapi bentuk kakinya tuh loh Sel. Kau harus kayak gini melengkung satu gini Sel, sebelah kanan Sel, gini Sel. Sel nampak? Dengkolnya itu kok harus kayak gini satu Sel, gini Sel. Kan erotis sekali gitu loh Sel. Gini loh. Bisa kau jawab itu Sel? Kenapa bisa gitu Sel? Dinda,
Perhatikanlah teman-teman kakinya ya. Ntar ya aku tunjukkan ya. Ada nggak di sini foto kakinya ya? Ntar ya. Tadi Ini pertanyaan pertama ya. itu diserupakan sama siapa, Faruk? Kau jelaskan dulu itu. Kau jangan lari-lari. Kau framing aja 8.000. Memang si botol. Ya, bentar ya, kita cari yang penuh gambarnya. Udah kayak botol kata ke Faruk. Kau jelaskan dulu itu siapa yang diserupakan itu. Kau jangan lari-lari. Udah botak. Ini loh Sel. Kenapa kakinya kayak gini Sel? Tuh, Sel. Mana. Ini. Mana. Kenapa melengkung kayak gini kakinya? Siapa itu? Si gondrong loh. Gondrong, kau nggak jelas. Hah? Kenapa? Siapa itu? Kenapa melengkung seperti ini kakinya gitu loh? Itu siapa? Siapa itu namanya? Masa nggak kenal kau? Mesti ku jelaskan lagi nih, ku turunkan lagi badannya ya. Mana pula kenal aku? Nih, Kau nih, tunjukkan nih. kakinya aja. Nih. Ini ciri-cirinya dia Kau nggak jawab berbaju, ya, nggak tadi. bercelana. Tuh tengok tuh. Jawab lah, kita kan diskusi. Hah? Pesanmu aja banyak kali nggak kau balas. Kau jawab dulu itu. Siapa yang diserupakan itu, Faruk? Apa? Siapa yang diserupakan itu? Kalau bukan Yesus siapa? Si gondrong. Berarti Yesus disalibkan, bukan diserupakan. Si gondrong yang digantikan si gondrong. Ya berarti kau oke, berarti Yesus yang disalibkan ya? Loh, kita kaji yang mana dulu ini? Ya, Informasi tadi dalam itu, Al-Quran atau tadi, informasi tadi. Bible? Siapa? Siapa penggantinya itu siapa? Siapa namanya? Coba jelaskan dulu. Tapi kalau kalian Iya, bilang ini Al-Quran yang mau kita dengar itu- literasi dari mana dulu? Literasi di Quran Nah. atau literasi di Bible gitu loh? di Al-Quran kalian lah. Tapi kau bilang di Al-Quran Oh, digantikan. kalau dalam Al-Quran, Nah. makanya ini dengar dulu Dinda, jangan dipotong-potong. Mola. Makanya kalian itu masih longor semua gitu loh. Kalian Jangan- nggak suka mendengar, sukanya nyerocos saja kalian. Kan aku udah bilang dari awal tadi sama si Dinda Ampi pun udah aku sampaikan, kalau di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan nama siapa yang diserupakan. Karena apa? tidak Dengar sempurna. dulu lah Dinda. Aduh. Itu. Dengar dulu loh Dinda Sel. Jangan kau benerkan statement lanjut. Oke, aku dengar dulu. Lanjut. Bisa diatur. Ada nggak organ yang bisa diatur? Ada nggak yang bisa diatur? Nggak bisa diatur sih ya. Lanjut, jangan nangis. Lanjut. Iya kan nggak bisa diatur. Oke, aku kasih kau kesempatan sekali lagi ya. Di awal tadi sama si Ampi aku kan udah bilang ya, di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut nama siapa yang diserupakan. Karena apa? Itu bukan poin terpenting bagi kami dan bagi umat pada masa itu. Poin terpenting pada masa itu, Nabi Isa AS itu diselamatkan, dimuliakan, bukan dihinakan. Gitu loh. Nah, literasi dalam Bibelmu saja pun mengatakan Yesus itu juga diselamatkan dengan proses diserupakan. Proses penyelamatannya itu dengan dia diserupakan. Contoh, mana dalilnya Faruk? Lukas 22:69 tadi nih ku kasihkan nih. Inilah data yang tadi ku buktikan. Ini data tadi yang menjadi bukti dia itu diselamatkan. Gini loh. Nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini perkataan siapa, Sel? Dinda? Dinda Sel? Lanjut. Nanti aku ngomong. Kau kan mau ngomong sendiri. Enggak, ini dulu, aku nanti. tanya. Aku mau tanya samamu sebelum aku melanjutkan narasiku, konfirmasi dulu. Lukas 22:69 ini perkataan siapa? Hah? Perkataan siapa? Dinda? Berak celana kan? Berak celana itu. Nanti aku ngomong kau diam ya. Lanjut. Iya, perkataan siapa? Kan berak celana kan? Kau lanjut ngomong bernarasi. Aku nanti ngomong kau diam.
gantian. Tolong jangan Sel, kau jangan gila dulu lah, Sel. Ini Dinda, aku kan lagi bertanya, ini kau jangan gila dulu. itu baru kau jangan bertanya. Aku lagi bertanya sama kau untuk konfirmasi sebelum aku melanjutkan argumentasi narasi narasi dulu kau. Ini perkataan baru siapa? Iya, kau bernarasi dulu baru bertanya. Lanjut. Gimana aku mau bernarasi sementara kau belum konfirmasi pertanyaanku, Dinda? Ada nggak yang nggak gila dari antara kalian? Baru. Ada nggak Oten yang nggak gila? Ada nggak yang nggak gila? Narasi dulu kau Apa baru harus dengan bertanya. kegilaan diselamatkan angan-anganmu? Kau bernarasi Ada dulu yang nggak bisa baru bertanya. Ini belum apa-apa Yang udah gila bertanya. kayak gini turunkan aja yang gila kayak gini. Ini fix gila. Bagaimana sebuah narasi bisa dilanjutkan dari sebuah diskusi ketika orang yang bernarasi tidak mendapatkan konfirmasi dari apa yang dinarasikan? Gitu loh. Ada nggak kalian yang nggak gila? Ada nggak? Susah kali cari yang waras. Apa harus dengan kegilaan bisa diselamatkan hayalan kalian itu? Nggak longor lagi tuh Bang Madu. Gila itu. Awak tanya gitu loh. Ini perkataan siapa? Udah lanjutkan aja narasimu. Macam mana aku mau melanjutkannya? Sama halnya, ini analogi aku bawa mobil ini. Udah di depan aku ada jemuran pakaian di jalan raya Melintang. Aku tanya, ini pakaian siapa? Udah lanjut aja kok jalan. Ya nabrak lah aku. Nabrak aku gitu loh. Orang di depan aku itu ada orang jemur pakaian kok. Pakai kayu-kayu itu gitu loh. Jawab dulu, ini jemuran siapa? Jemuran aku, kata si Fulan. Kan angkat jemuranmu biar aku bisa lanjut jalan. Jangan kau bilang lanjut aja jalan. Gila lah kau. Kalau aku ikuti kata-kata kau dengan lanjut aja jalan, kau gila, aku akan celaka gitu. Aku tanya, ini perkataan siapa? Udah lanjut aja dulu, lanjut aja. Gila lah kau. Enggak aja. Kau jawab dulu lah pertanyaanku yang merupakan konfirmasi dari narasiku. Kau jawab perkataan si Fulan. Nah, lalu aku lanjutkan gitu. Bisa nggak kalian? Aduh, taklid pura-pura gila. Aduh, gila beneran kalian. Kau dulu ketika Oten nggak segila kalian aku loh. Nggak kayak. Naikkan lagi moderator, yang lainnya moderator. Ada nggak? Bentar teman-teman ya, bentar. 3 menit bentar. Apa ini? Oke. Ini kita lanjut teman-teman ya. Ini sebuah analogi teman-teman ya. Sebuah analogi. Kalau kita ini analogi tentang surah An-Nisa 157 tadi, gambaran pemahaman untuk kita. Bahwasanya apa yang kita sampaikan tadi, ya, poin terpenting dari surah An-Nisa itu tadi, Nabi Isa AS itu diselamatkan.
Jadi siapa yang diserupakan itu tidak poin, tidak penting bagi kita dan juga bagi umat pada masa itu. Analoginya gini bang, kita nonton film ini, ya nonton film India, ya kan? Dalam film India kan ada dalam film itu kan ada ngomong dalam hati. Contoh, ini anak mudanya, lalu Rahul pergi ke pasar hendak membelikan buah apel kepada Anjali. Kan nggak pernah dibilang itu. Lalu Rahul pergi ke pasar lalu membeli apel kepada Bapak Tugimin. Mana pernah dibilang? Karena apa? Nama penjual apelnya itu tidak penting dalam drama film itu. Tak penting disebutkan namanya. Yang penting si Rahulnya beli apel di pasar. Siapa pemilik toko apelnya itu nggak penting dalam drama itu. Yang poin terpentingnya itu apa? Si Rahulnya beli apel di pasar. Sama Suranisa tadi. Poin terpentingnya itu Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan, tidak disalibkan. Begitu. Ini oten. Siapa yang diserupakan? Siapa yang diserupakan? Tapi begitu ditanya Lukas 22:69, ini perkataan siapa? Pura-pura gila. Ten. Ayo naikkan lagi. Adida, adik-adik Oten yang waras naiklah, naik. Coba kita kaji tema ini ya. Berkali-kali lagi aku katakan teman-teman ya. Aku buka komal ini untuk memudahkan urusannya si Edis. Ketika dia menyampaikan Bible gitu loh. Menyampaikan pengajaran Bible. Tentang Yesus punya Tuhan. Ini temanya Edis. Gitu loh. Kalau malam kan, kalau pagi gini kan Edis nggak live itu. Dia menikmati uang donasi itu kan. Ya kan? Pagi di kita, malam di dia. Oh, asik lah dia, ajeb-ajeb dia mungkin kan. Ajeb. Nah, pagi kan gitu. Pagi, kita bahas ini. Tema yang diangkat sama Edis, kita bantu Edis gitu loh. Yesus itu punya Tuhan. Naik adinda Oten ya. Coba kita diskusikan. Kalian sepakat atau tidak sepakat ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan? Edis pun kalau naik ke komal kan gitu juga. Sepakat nggak ketika Yesus dikatakan punya Tuhan? Aku pertanyaanku bersama. Sepakat nggak kalian ketika dikatakan Yesus punya Tuhan? Nah, kalau sepakat, nah berarti Yesus bukan Tuhan. Edis TV semakin terkenal. Iya bang, semakin terkenal dan kami pun berterima kasih atas itu. Karena ketika dia menyatakan diri dia apologet Kristen, malahan dia bikin Kristen itu obra-abrik. Iya kan? Cakar-cakaran. Ya, bukan umat Islam yang kepanasan dengar narasinya Edis, tapi para pendeta di gereja kepanasan. Sampai ku dengarkan di Komal si Yuli, ada satu orang laki-laki naik, dibilang laki-laki Oten ini sama si Yuli. Kak Yuli, ini bahaya. Aku pengen dukung Edis, kata dia. Ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, ini gereja kita ini banyak yang gak akan terima ini kan. Cakar-cakaran Oten sesama Oten, cakar-cakaran. Bubar. Yang menang siapa?